Hai, assalamualaikum sahabat. Hari ini kita ada di part 18. Apakah rencana Pak Agus untuk mengajak Sylvia bertemu keluarganya bisa terlaksana? Apakah dia jujur atau bersandiwara ya? Yuk kita lanjut. Cus. Part 18. Sandiwara lagi. Celana Arga ditarik-tarik Sylvia. Lepasin Sil, gue kayak mau diperkosa. Lo gak boleh ninggalin gue. Lo harus standby di depan ruangan Pak Agus sampai gue kasih kode. Alia yang baru keluar ruangan bengong melihat kejadian yang tidak terlalu nyaman dilihat. Ngapain lo pegangin celana Arga? Arga harus nolongin gue. Kalau tiba-tiba Pak Agus menyebut nominal biaya karena sudah nganterin gue pulang pakai mobil mahalnya, Arga harus ngeluarin duitnya. Kenapa kalau lagi acara beginian ngajakin gue, giliran senang-senang ninggalin gue? Arga, lo itu mau bantuin orang malah ngomel-ngomel. Ikhlas aja kenapa sih? Roni menyikut lengannya. Dia yang maksa minta bantuan, bukan gue yang mau bantu. Udah, tuh Pak Agus sudah masuk ke ruangan, buruan Sil, kata Sylvia sambil menunjuk Pak Agus yang sudah memasuki ruangannya pakai bibirnya. Kalian di sini ya, jangan ninggalin gue. Bismillah. Sylvia berjalan mantap. Mereka bertiga berdiri melongo di depan ruangan Pak Agus sambil sesekali melirik. Kalau saja ada insiden di luar perkiraan mereka, kan langsung bisa ambil tindakan. Tok, tok. Assalamualaikum. Permisi Pak. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Sylvia duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Pak Agus. Kursi ini memang disediakan khusus untuk mahasiswa yang akan berkonsultasi. Pak Agus menatap gadis di depannya. Walaupun tadi malam ia mengantarkan gadis itu sampai ke rumahnya, dia belum sempat memandang wajah Sylvia. Perawakannya tinggi dan langsing. Rambutnya panjang dan pirang. Kulitnya begitu mulus dan putih. Hei, dia pakai soplen ya? Kenapa warnanya biru? Apalagi bulu matanya yang lentik itu bergerak-gerak saat dia mengerjapkan matanya. Oh iya, aku kan tadi malam melihatnya sedang menangis, jadi tidak memperhatikan bulu matanya. Alis tebal dan hidung yang mancung. Dia keturunan bule ya? Kenapa aku tidak pernah tahu ya ada mahasiswi si unik ini? Pakaiannya sangat sederhana dengan kemeja polos warna krim berlengan panjang dan celana jeans biru muda. Rambut pirangnya terbiar bergerai jatuh begitu saja. Tapi kenapa dengan pakaian begini saja sudah terlihat sangat manis? Siapa nama kamu? Sylvia ya? Iya Pak. Acting yang bagus Pak. Padahal tadi malam dia sibuk menghafalkan nama itu. Yang di depan itu pacar kamu? Pak Agus melihat tadi mereka berbincang di depan ruangannya. Bukan Pak, itu teman-teman saya. Baguslah. Setidaknya di kampus ini kamu belum punya pacar. Sil, tadi malam saya sudah bantuin kamu. Dek, tuh kan minta bayaran. Arga, siap-siap loh ngeluarin kocek. Berapa saya harus bayar Pak? Bayar apa? Bayar saya numpang mobil Bapak? Pak Agus menaik satu alisnya. Polos sekali mahasiswi ini. Saya tidak minta bayaran. Alhamdulillah. Sylvia mengurut dadanya. Akhirnya gue gak jadi minta bantuan Arga. Gue gak perlu bayarin jasanya. Pak Agus tergelak melihat kelakuan gadis di depannya. Sylvia langsung mengetik pesan ke Arga. Aman gak? Kalian boleh pergi. Saya perlu bantuan kamu. Bantuan apa Pak? Pak Agus terdiam. Seperti latihannya tadi malam, sandiwaranya harus sempurna. Begini sih ya, nanti malam saya ada acara reuni SMA. Mungkin kamu tahu saya belum punya kekasih. Kamu mau menemani saya? Sylvia bengong. Saya pura-pura jadi pacar Bapak. Kurang lebih begitu. Elah Pak, kenapa harus pura-pura? Beneran juga saya mau. Lagian ya Pak, tuh di depan ruangan Bapak teman saya juga pura-pura pacaran. Udah 1 tahun. Kenapa sih saya selalu dikelilingi kepura-puraan? Punya pacar Dimas juga pacar beneran, tapi dia pura-pura cinta sama saya. Ternyata saya diselingkuhin juga. Kalau ada yang nanya gimana Pak? Kamu diam saja. Saya selalu di samping kamu.
Setiap ada yang bertanya, biar saya yang jawab. Kamu cuma harus tersenyum, tapi jangan bicara. Cuma itu, Pak. Wih, dia anak nantang juga. Sebentar kupikirkan. Habis ini ikut saya. Kita ke butik dan sebelum berangkat nanti malam kita ke salon. Memang harus ya, Pak. Saya punya kok beberapa baju yang mama saya bilang saya cantik pakai baju itu. Oh ya? Tapi ini acara saya. Jadi boleh kan saya yang menentukan? Orang kaya kalau ngomong suka begini. Arga juga kalau ngomong suka ngancam. ATM-nya di gue. Kalau lo mau ke sana, ya udah, jalan aja sendiri. Ini nih nasi rakyat jelata. Baik, Pak. Dan satu lagi. Apa, Pak? Sambil kita jalan nanti ke butik, kamu harus menceritakan siapa kamu. Saya kan mahasiswi Bapak. Saya cuma tahu kamu mahasiswi saya dan kamu pernah memanggil saya hantu. Yang lainnya tentang kamu saya tidak tahu. Sylvia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar ketakutan. Saya maafkan dan saya minta jalankan peran kamu sebagai pacar pura-pura saya dengan baik. Iya, Pak, saya permisi. Mau permisi kemana kamu? Saya mau pulang. Bukannya kita mau ke butik? Sylvia menepuk dahinya. Oh iya, jadi bagaimana? Agar tidak jadi sorotan mahasiswa lain, kamu tunggu saya di depan jalan masuk kampus ini. Tunggu saya di sana. Minta antar teman kamu, ya sekarang masih menunggu kamu di depan ruangan saya. Gantengnya sih kelewatan, nyebelinnya juga kelewatan. Masa gue harus nungguin di depan sana? Baik, Pak. Sylvia berjalan keluar ruangan dan langsung disambut teman-temannya. Shh, nanti gue ceritain. Anterin gue ke depan gerbang kampus kita ya. Sambil jalan gue ceritain. Mereka bergegas berlari ke parkiran mobil Arga, biar Sylvia sempat nyeritain apa yang terjadi di dalam ruangan misterius. Jadi malam ini lo kencan berdua nih. Aduh, gue cemburu sih. Boleh tukeran gak? Gue aja yang gantiin lo. Andai aja bisa, Al. Ternyata Pak Agus itu ganteng-ganteng nyebelin. Banyak gantengnya atau banyak nyebelinnya? Goda Roni. Tahu ah. Sil, apa perlu nanti malam lo kita ikutin? Perasaan gue kok gak enak ya. Arga menyelutuk di belakang kemudi. Apaan sih? Gak apa-apa gak. Lo itu kelewat horor. Bukan begitu, Sil. Lo kan tahu walau gue begini tapi hati gue lembut, apalagi kalau sudah berhubungan sama orang-orang yang dekat dengan gue. Bener juga, Sil, tiba-tiba gue jadi mikir begitu. Gue ngikut aja, sahut Roni yang duduk di sebelah Arga. Sylvia mengangguk. Ntar deh gue kabarin. Pokoknya nih kalian gue chat terus apapun yang terjadi sama gue. Sil, itu mobil Pak Agus datang. Keluar deh lo. Iya, doain gue ya. Sylvia keluar dari mobil Arga, sementara teman-temannya mengintip dari dalam mobil. Pak Agus keluar dan membukakan pintu mobilnya buat Sylvia. Sylvia pun masuk. Mobil melaju dari arah kanan mereka. Terdengar klakson berbunyi sekali saat melewati mobil Arga yang sedang diam. Pertanda Pak Agus pamit pada si pengantar Sylvia. Kita ikutin gak ya? Tanya Arga. Gak usah lah Gak, ini kan siang. Lagian Pak Agus ngenalin ini mobil lo. Kalau beliau tahu kita ngikutin Sylvia kan gak enak juga, saran Roni. Alia mengangguk. Lagian Gak, Pak Agus kan dosen. Pasti beliau jaga juga lah sikap. Masa iya sih bikin hal-hal memalukan? Buktinya Sylvia diperlakukan baik kok. Arga mengangguk. Kita makan bakso dulu yuk. Capek gue tadi berdiri nungguin Sylvia di depan ruangan Pak Agus. Siap Gak, jawab teman-temannya yang kalau diajak makan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ron, gue masih khawatir nanti malam kita ikutin Sylvia pakai mobil lo, jemput Alia dulu baru ke kos gue. Si Arga lama-lama kayak emak gue, canda Roni sambil melirik ke bangku belakang. Alia cuma. Mobil bercincin 4 itu berhenti di sebuah tempat mewah, Princess Boutique. Pak Agus turun dan membukakan pintu mobil agar Sylvia bisa keluar. Mereka berjalan masuk ke dalam butik itu. Sylvia tercengang takjub. Wah, bagus banget. Andai aja dia kesini bawa Alia, pasti dia juga takjub.
Dan pasti ya kalau kesini harus bawa Arga dan Roni, duo sahabat tajirnya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Seorang wanita berusia 30 tahunan dengan wajah cantik yang penuh senyum mendekati mereka. Pak Agus sedikit mengajak wanita itu menjauh dan berbisik. Pilihkan baju untuknya. Saya akan mengenalkan calon istri saya kepada orang tua saya malam ini. Wanita itu masih tersenyum dan mengangguk. Baik, saya mengerti Pak. Mari Nona, wanita itu menggandeng Sylvia ke dalam. Nona senang dengan warna apa? Saya tidak terlalu fanatik dengan warna. Kalau ukurannya pas di badan saya dan mama saya bilang sudah sopan dan harganya tidak terlalu mahal, ya saya beli. Pak Agus menoleh ke arah Sylvia. Benar-benar ini anak. Pak Agus sedikit menarik tangan Sylvia dan berbisik. Sil, saya tidak mau kamu ikut memikirkan berapa harga gaun. Kewajiban kamu saat ini memilih gaun mana yang dipilihkan itu. Semua saya yang bayar. Sylvia mengangguk mengikuti si wanita cantik. Sylvia heran, di hadapannya sudah disodorkan 10 gaun yang luar biasa cantik. Tidak glamor, tidak berpayet, dan tidak seksi. Dia hanya menatap Pak Agus meminta pendapat. Saya bingung Pak, Bapak saja yang pilih, saya ikut saja. Bagaimana kalau coba di kamar ganti dulu Nona, biar Tuan bisa menilai mana yang pantas Anda pakai. Pak Agus mengangguk. Dibantu Mbak Niken. Iya, nama karyawan cantik itu Niken. Sylvia yang memang ramah terhadap siapapun sempat menanyakan namanya tadi saat Sylvia mencoba memakai gaun yang disodorkan oleh Mbak Niken. Dan setiap kali Pak Agus disuruh menilai, beliau hanya bilang bagus. Iya memang bagus. Tubuh Sylvia yang semampai ditunjang dengan parasnya yang sudah cantik. Memakai apapun selalu terlihat cantik. Akhirnya pilihan tersisa 3. Yang satu berwarna keemasan dengan panjang selutut, berlengan sampai siku, di bagian dadanya ada sedikit Swarovski. Sedikit sekali. Mungkin desainernya meletakkan ini agar gaun ini tidak terlalu sepi, seperti dirinya yang masih jomblo. Pilihan kedua gaun berwarna merah. Modelnya sama dengan gaun keemasan tadi, bedanya ini tidak pakai hiasan. Dari bagian dada sampai pinggang berlapis brokat dengan warna yang lebih muda, lebih mirip gaya Korea. Dan ketiga gaun berwarna hitam. Gaun ini panjang sampai mata kaki dan menampilkan lekukan tubuh Sylvia. Model ini dengan kerahdepan bersilang dan dari bagian pinggang ke bawah berlapis kain brokat dengan warna perak. Sylvia tidak bisa menentukan mana yang pantas untuk dipakainya. Oke Mbak, saya ambil ketiganya. Akhirnya Pak Agus berdiri dan dari tempat duduknya yang sejak tadi hanya duduk di sofa putih itu, sambil melihat dengan takjub dengan pemandangan di depan matanya. Bak seorang putri yang dibungkus dengan apapun tetap terlihat cantik. Pak Agus mendekati kasir dan menyerahkan ATM-nya. Si kasir menerima nota dari Mbak Niken. 13 juta Pak. Sylvia melongo. Hah? Gue mimpi? Alia, lo di mana? Gue ini mimpi ya? Buat beli baju doang, dapat duit segitu, gue mau tukar tambah motor matic gue yang masih ada di kampus. Saya tunggu di mobil ya. Setelah ini kita ke toko tas. Sylvia mengangguk. Dan Mbak Putri sesungguhnya, Sylvia melenggang di toko tas setelah puas dibelikan 3 gaun mahalnya tadi. Dan kali ini dia tidak berani memilih. Dia biarkan karyawan toko itu memilihkan model tas terbaru. Berlanjut ke etalase sepatu. Berbagai merek ternama dan model yang unik terpampang di depan matanya. Coba aja dia kesini sama mama, pasti sudah disuruh turun paksa ke pasar tradisional. Sepasang sepatu bisa sebulan gaji papa. Ketika Gus menuju kasir, Sylvia menutup telinganya agar tidak mendengar berapa harga tas dan sepatu yang sudah ia pilih, agar dia tidak sok mengetahui harga sepatu pemberian Pak Agus. Kenapa gue dibelikan barang beginian ya? Apakah Pak Agus mau memperkenalkan gue sama orang spesial? Mantan SMA. Habis ini gue diajakin ke salon. Apa tampang gue belum cantik? Gue dandan sendiri juga bisa. Mama bilang takdir gue udah cantik dari lahir. Tapi dosen satu ini malah mau permak gue. Gimana kalau nanti kayak Alia yang katanya mirip topeng monyet mau kondangan?
gue pasrah aja deh. WhatsApp grup, gue aman dibeliin baju 13 juta, sandal sama tas, tapi gue gak mau tahu lagi lihat harganya. Sok gue. Alia, asik dong kalau pacar gue datang dan gue diajakin kencan, gue pinjem ya Sil. Arga, lo gak diapa-apain Pak Agus kan? Sylvia, enggak lah. Roni, emak kita khawatir lo diapa-apain Sil. Arga, pokoknya lo terus kabarin kita ya. Sylvia, beres, reuni aja ribet begini, gimana mau ketemu calon mertua ya. Alia, selamat reuni aja deh Sil, dah. Sambung ke part 19. Udah dibeliin barang-barang mewah. Kira-kira bagaimana penampilan Sylvia ya di acara reuni? Oh, acara reuni? Bukan, acara ulang tahun mama. Aduh, gimana sih ceritanya? Ya udah, kita lanjut aja ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.